Halo Sobat ISK, kali ini kita akan membahas serial terakhir dari film Jarhead yang berjudul Leo of Return. Film ini diawali dengan cerita seorang pimpinan tim pasukan elit marinir Amerika Serikat, yaitu Sersan Dave Torres, saat menjalankan sebuah misi penyelamatan seorang sandera Amerika, itu Profesor Bayres, di suatu pabrik opinium yang berada di Helmand, Afghanistan. Pada misi tersebut, Sersan Dave Torres gagal menyelesaikan misinya dengan sempurna setelah seorang anggotanya, yaitu Sersan Steve Paulson, dan sandera yang akan diselamatkannya tewas tertembak. Ia menganggap kegagalan tersebut adalah kesalahan terbesarnya. Namun seorang pimpinan tinggi korup militer Amerika menanggapi bahwa kegagalan tersebut adalah suatu resiko dalam bertugas, dan hal tersebut setimpal dengan 20 tahun pengabdian yang telah diberikan Torres kepada marinir. Namun meskipun begitu, ia tetap ingin menebus kegagalannya dalam misi-misi terakhirnya sebelum ia dibebas tugaskan. Kemudian scene berganti di berita internasional mengenai konflik Suriah dalam perang saudara yang telah berkecamuk selama 7 tahun. Diperkirakan sekitar 5 juta orang tewas dalam konflik tersebut. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Iran semakin memanas setelah milisi Islam Syiah yang didukung oleh Iran telah melontarkan beberapa serangan rudal ke Israel, di mana milisi ini mendukung upaya Damaskus untuk merebut kembali wilayah di perbatasan dataran tinggi Golan selama konflik terjadi. Setelah itu scene berganti di suatu tempat kota Eilat, Israel bagian selatan. Sersan Dave Torres dan timnya, yaitu Johnson, Razor, dan Benedetti, baru saja tiba di bandara Israel. Sesampainya di sebuah lokasi camp kosong, Mayor Brodetsky menjelaskan kepada Torres dan timnya bahwa misi pelatihan gabungan akan dilakukan dengan berpatroli di wilayah perbatasan dataran tinggi Golan Selatan yang merupakan wilayah berdampak konflik. Samping itu, Mayor Jackson yang telah tiba di pangkalan udara Israel akan memulai misinya bersama dengan unit pasukan pertahanan Israel, yaitu Letnan II Benin Adaf. Mereka bergegas untuk menerbangkan pesawat tempur F-16 dalam misi serangan ke Suriah. Sementara itu, Sersan Torres dan timnya melakukan persiapan sambil menunggu jemputan helikopter. Sebelum memulai misinya, Sersan Torres pun menyempatkan diri untuk memberi kabar kepada putrinya, yaitu Bella, yang akan berulang tahun. Torres berjanji kepada putrinya akan segera pensiun dan menghabiskan waktu bersamanya. Setelah itu, Sersan Torres dan timnya bersama dengan pasukan Sialdak Israel berangkat menuju wilayah Golan Selatan. Di sini kita diperkenalkan dengan beberapa anggota Sialdak, yaitu Melaku, Siarhabi, Pardo, dan Brenner. Di waktu yang sama, Mayor Jackson dan Letnan Brini melakukan serangan udara di atas wilayah Suriah menggunakan pesawat tempur F-16, dipimpin menara komunikasi pangkalan udara Israel. Mereka menargetkan beberapa lokasi dan meluncurkan 2 unit rudal. Setelah berhasil menghancurkan target, tiba-tiba rudal pengintai ditembakkan ke arah mereka. Dibantu dengan menara kontrol, Jackson dan Bini pun mencoba untuk menghindar. Sayangnya Jackson dan Letnan Bini gagal menghindar dari rudal tersebut. Saya pikir pesawat tertembak dan menewaskan Letnan Bini. Sementara Jackson berhasil selamat dan keluar dari kusri berlontar. Di lokasi jatuhnya pesawat, seorang milisi Syiah tampak sedang mengamati lokasi dan memberikan laporan kepada pimpinannya.
Akibat tragedi tersebut, pihak Israel langsung memberikan informasi kepada Senator Richard Jackson bahwa putranya telah hilang di wilayah Suriah, sehingga ia pun langsung mengutus Jenderal Elizabeth untuk mengadakan rapat meeting bersama para pimpinan tinggi. Di sini pimpinan tinggi militer Israel menjelaskan bahwa Mayor Jackson jatuh di wilayah Suriah Selatan, tepatnya di wilayah kekuasaan kelompok GFB atau yang disebut dengan Golan Freedom Brigade, yang merupakan kelompok milisi Syiah yang dipimpin oleh seorang ekstremis bernama Al-Shihabah yang dijuluki Degos atau si hantu. Sekelompok ini dikendalikan oleh Iran. Terlihat pilot yang berhasil selamat didatangi sekelompok pasukan GFB. Pilot yang sadar segera bangkit dan menyiapkan senjatanya dan berusaha melarikan diri. Namun kelompok teroris tersebut kemudian menyebar dan menyusuri lokasi jatuhnya parasut untuk mencari sang pilot tersebut. Tiba-tiba sang pilot menembak pasukan teroris tersebut. Pertempuran pun dimulai. Berkat keahliannya, sang pilot berhasil mengalahkan musuh satu persatu. Namun naas, sebuah RPG ditembakkan ke arahnya yang membuat ia terlempar, dan akhirnya pasukan teroris berhasil menangkapnya dan dibawa ke markas pimpinan. Dia memberikan informasi intelijen kepada Jenderal Pence bahwa Mayor Jackson harus segera diselamatkan sebelum ia dibawa menuju Beirut Selatan untuk dieksekusi mati dalam waktu 36 jam. Karena Mayor Jackson merupakan aset penting di antara Israel dan Amerika Serikat. Jenderal Pence dan Neta Laura sepakat untuk memerintahkan operasi gabungan antara pasukan elit AS yang dipimpin oleh Sersan Torres dan pasukan elit Israel yang dipimpin oleh Mayor Brodetsky, yang kebetulan sedang menjalani misi latihan di dataran tinggi Golan. Kemudian pimpinan Komando Shala, Letnan Kolonel Mirza dan Agen Mossad Neta Rauria langsung menjemput para pasukan elit AS dan Israel yang sedang berlatih. Misi penting penyelamatan Mayor Jackson kepada Brodetsky dan yang lainnya secara singkat. Dalam misi ini Neta Luria turut bergabung untuk memberitahu informasi intelijen menuju lokasi penyanderaan Jackson. Kemudian di Mossad, Neta Luria menjelaskan rencana untuk masuk ke wilayah Suriah melalui pagar perbatasan rahasia yang sudah ditentukan. Setelah menyusun rencana dan persiapan, mereka memberangkatkan menuju perbatasan Israel Suriah. Senator Richard Jackson yang telat di Israel mengunjungi menantunya yaitu Abigail. Senator Jackson mencoba menghiburnya yang tengah mengandung seorang bayi. Pukul 23.43 terlihat sang pilot yang diikat dan terus diawasi. Sementara itu salah satu pasukan khusus dan tim gabungan terus memantau di sekitar lokasi untuk menganalisa jumlah musuh dan menyusun strategi. Terlihat sang pilot terus diinterogasi karena terus bungkam. Ia pun mendapatkan siksaan. Singkat cerita, pasukan gabungan Torres dan Shalda mulai melancarkan aksi yang di malam hari. Mereka menerobos masuk pagar perbatasan Suriah dan mencoba mengamankan jalan dari ranjau sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka menggunakan kamera malam untuk memantau lokasi sekitar musuh dan mencari lokasi keberadaan sang pilot yang disandra di suatu tempat. Sang pilot yang masih bungkam tidak mengungkapkan identitasnya
mendapat siksaan yang lebih kejam. Pihak pimpinan komando pun memerintahkan mereka untuk meneruskan perjalanannya dan meninggalkan mayat Pedro yang nantinya akan dijemput oleh unit penanganan cepat. Sesampainya di markas GFV, para pasukan elit IS Israel pun mulai melancarkan aksinya. Mereka melumpuhkan para penjaga satu persatu untuk memasuki bangunan dan mencari Sandra. Sehingga akhirnya di suatu ruangan, Mayor Brodetsky menemukan seorang pria yang diduga adalah Mayor Jackson. Torres dan yang lainnya pun segera menghampiri lokasi Brodetsky. Mendapatkan daerah lokasi Sandra yang sudah ditandai dari markas, mereka pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Ruangan demi ruangan pun mereka geledah satu persatu untuk memastikan keberadaan Sersan Jackson. Setelah mencari ke semua ruangan, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu ia mendapatkan informasi dari markas bahwa ia menemukan sebuah ruangan di bawah tanah. Yang diduga Sersan Jackson berada di sana. Mereka bergegas menuju lokasi tersebut dan benar saja terlihat ada seseorang di sana. Salah seorang prajurit mencoba melepaskan ikatannya. Tiba-tiba, namun Brodetsky dan Mayor tewas terbunuh karena ledakan bom bunuh diri. Yang ternyata Sandra tersebut adalah jebakan GFV. Di markas kontrol komando, pimpinan Sheldon Letnan Kolonel Mirza begitu marah karena lokasi Sandra yang diberikan sebelumnya tidak akurat. Kemudian karena Mayor Jackson tidak ditemukan, Torres dan yang lainnya pun bergegas meninggalkan lokasi yang mulai dikepung oleh milisi Syiah. Baku tembak pun dimulai. Para anggota teroris terus berdatangan, mengepung mereka dan terus menembaki. RPG pun ditembakkan. Sayangnya ketika Torres dan yang lainnya hendak menuju kendaraan, tewas tertembak. Dalam insiden ini 2 anggota Sheldon dan seorang anggota marinir tewas. Sementara itu di suatu ruangan yang tidak diketahui, identitas asli Mayor Jackson pun akhirnya diketahui oleh Al-Shabaab. Sehingga ia pun bergegas membawa Jackson pergi menuju Beirut Selatan untuk diserahkan kepada pimpinan tinggi milisi Syiah, seorang anggota pasukan elit Amerika Serikat yaitu Benedetti, untuk menanyakan kemana Sandra GFV akan dibawa. Melalui alat penyadap yang dimilikinya, ia menjual informasi GFV kepada Nataluria. Kemudian di suatu bukit dekat jalan raya heroin menuju Beirut, Torres dan yang lainnya menunggu kelompok GFV lewat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka pun bergegas mengejar kelompok GFV. Sebelum sampai ke Beirut, Nataluria juga menghubungi markas komando dan meminta pelacakan satelit untuk menandai kelompok GFV. Melalui jalan lintas menuju Beirut. Torres dan yang lainnya menunggu kelompok GFV lewat untuk melakukan serangan. Namun tidak berselang lama, target yang ditunggu pun tiba. Torres dan yang lainnya pun bergegas memulai serangan
dibantu dengan drone pasukan elit AS dan Israel langsung mengepung dan menyerang konvoi GIB. Setelah berhasil melumpuhkan konvoi GIB, Torres dan yang lainnya pun mencoba mencari keberadaan Mayor Jackson di kendaraan yang telah ditandai. Namun ia dan rekan lainnya tidak menemukan apapun. Torres pun merasa kecewa dan putus asa. Dia memberikan laporan ke markas komando bahwa paketan dicari tidak ditemukan. Namun tak berselang lama, dari salah satu mobil pickup berwarna putih, Torres mendengar suara teriakan dan hantaman dari sebuah kotak besi. Mayor Jackson berhasil ditemukan dari dalam kotak besi dengan kondisi masih hidup. Setelah itu Mayor Jackson langsung dikawal lebih dulu ke markas komando. Sementara itu Torres membalut luka tembak di kaki Joe Harvey dan menggandengnya menuju kendaraan untuk kembali ke markas. Namun tiba-tiba seseorang menembak Sersan Torres. Ternyata penembak tersebut merupakan Alsi Sabah yang dijuluki sebagai The Ghost atau si hantu. Ia berhasil selamat dari pertempuran setelah sebelumnya melarikan diri dan bersembunyi di balik rerumputan. Sementara di perjalanan, Sersan Torres menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu Senator Jackson dan Abigail merasa bahagia karena orang yang mereka cintai, yaitu Mayor Ronald Jackson, berhasil selamat. Setelah putri Sersan Torres yaitu Bella menghadiri pemakaman ayahnya tepat di hari ulang tahunnya, ia mengenang surat terakhir mengenai janji yang selama ini diberikan oleh ayahnya. Di akhir cerita, di derasnya hujan yang mengguyur, pemakaman dan penghormatan terakhir para pasukan yang gugur tetap dijalankan. Kemudian film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini.